ISAT ke-11 hadir dengan konsep yang secara offline, dengan terdiri dari beberapa inovasi dan perkembangan nih, dari yang sebelumnya menjadi lebih baik harapannya. Dari ISAT 11 sekarang kita nantinya bakal banyak membuat perubahan baru, dan perubahan-perubahan baru ini yang kami harap bisa menjadi sesuatu yang dapat bernilai lebih dan bisa dilanjutkan mungkin untuk ke periode-periode selanjutnya. Kita panitia optimis bahwasanya tantangan yang ada bukanlah menjadi suatu masalah besar. Nih, yang paling penting nih, kapan acara ISAT itu dilaksanakan? Kita kasih tahu nggak ya? Assalamualaikum rekan Korsa, kembali lagi nih di Intalk Podcast bersama saya Siti Nabila Cantika akan memandu obrolan seru kita kali ini bersama Intalk Podcast, podcastnya anak industri. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih dari abang-abang dari panitia Industrial Science Art and Talent yang ke-11. Halo abang-abang. Hai. Boleh kenalin nggak nama abang-abang dan jabatan abang-abang di ISAT ke-11 kali ini sebagai apa sih? Jadi perkenalkan, nama aku Teguh Muhammad Asifaul Hayat, biasa dipanggil Apun. Di sini aku menjabat sebagai ketua panitia Industrial Science Art and Talent yang ke-11. Halo kawan-kawan semua, jadi nama aku Muhammad Noval Fariza sebagai ketua divisi acara untuk ISAT yang ke-11. Oke, hari ini saya mau nanya-nanya nih tentang ISAT. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu mengenai apa sih itu ISAT. Nah, Bang boleh tahu nggak apa itu ISAT dan sejarah dari ISAT ini sendiri seperti apa? Siapa duluan? Boleh, mungkin aku aja yang menjawab. Jadi Industrial Science and Art Talent ini sendiri merupakan suatu event tahunan terbesar ya di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Jadi kegiatan ini sendiri sebenarnya dia berbentuk sebagai perlombaan ya. Dan juga ISAT ini sendiri telah berdiri selama 11 tahun dengan sekarang. Dan sebenarnya kalau misalnya kita berbicara sejarah, kita jadi teringat sama kata-kata proklamator kita dulu. Betul. Apa itu Bang Apun? Bapak Soekarno, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sejarah dari ISAT ini sendiri, sebenarnya ISAT ini sendiri terbentuk atas dasar syarat dari Badan Eksekutif Mahasiswa di saat pendahulu kita, Bang Abang Leting 2011 ingin membuat himpunan, membuat HMTI seperti sekarang. Jadi dari pihak BEM sendiri mengajukan syarat yaitu membuat acara dengan skala provinsi untuk sebagai syarat dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri ini bisa berdiri. Jadi seperti yang kita tahu, ISAT ini telah berdiri semenjak tahun 2012. Oke, untuk ISAT ke-11 kali ini itu mengangkat tema apa sih Bang? Dan kenapa tema itu terpilih untuk Industrial Science Art and Talent kali ini? Oke, jadi secara keseluruhan kita sebenarnya mengangkat konsepnya itu adalah UMKM ya. Jadi kita pengen membangun pola pikir peserta nanti yang tentunya terdiri dari siswa dan mahasiswa. Bagaimana mereka bisa memahami apa saja sih yang ada di UMKM, bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas UMKM yang ada di Aceh. Karena kita tahu sama-sama bahwa industri yang terbesar di Aceh ini bukan industri yang skala yang terlalu besar. Jadi kita memang masih beranjak dari UMKM. Sedangkan kalau tema keseluruhannya itu kita dalam bahasa Inggrisnya, optimizing the potential of youth using creativity and innovation to accelerate the national industrial climate. Yang artinya kita ingin menggunakan potensi dari anak-anak muda nih untuk bisa bersama-sama menggunakan kreativitas dan inovasinya sehingga bisa mempercepat iklim industri secara nasional. Oke, mantep banget sih ini. Nah, sekali lagi nih, ada pertanyaan lagi nih. Apa sih yang membedakan Industrial Science Art and Talent tahun ini dengan tahun yang sebelumnya? Mungkin biar dijawab secara sekilas aja dulu ya. Mungkin bisa jelaskan sama Nopal nanti setelah jawaban aku. Jadi yang membedakan antara Industrial Science and Art Talent ke-10 dan ke-11 nih, dari secara konsep, secara garis besar memang daripada ISAT ini sendiri dia nggak banyak berubah karena dia kan terdiri dari beberapa perlombaan ya. Mungkin inovasi yang kita panitia bentuk pada ISAT ke-11 ini yang ingin kita tonjolkan adalah tema UMKM itu tersendiri dan juga perubahan dari lomba cerdas cermat menjadi lomba industrial kontes. Nah sebenarnya ini menjadi suatu hal yang berbeda dan juga menjadi tantangan bagi kita panitia ISAT nih. Namun terdapat beberapa perbedaan lagi yang menjadikan ISAT tahun ini berbeda nih dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang juga kita sama-sama tahu nih, kalau misalnya di tahun lalu itu kita terdera pandemi nih. Jadi mungkin
seluruh kegiatan Ormawa yang ada di Fakultas Teknik menjadi terhambat dan harus dilaksanakan secara daring ya. Jadi memasuki dekade kedua ini ISAT ke-11 hadir dengan konsep yang secara offline dengan terdiri dari beberapa inovasi dan perkembangan nih dari yang sebelumnya menjadi lebih baik harapannya, dan juga dari kita panitia semua menginginkan bahwasanya perubahan yang akan terjadi ini menjadi sukseslah terlaksana. Oke, kalau dari Bang Noval, apakah ada tambahan lain nih? Ya, kita punya beberapa agenda tambahan ya. Jadi juga ada 3 agenda lainnya. Yang pertama kita ada Bazar Industri Kreatif namanya, di mana nanti di Bazar Industri Kreatif itu kita ingin bekerja sama dengan UMKM lain agar mereka bisa mempresentasikan produk-produknya di stand bazar, dan juga kita membuka peluang bagi mereka untuk menjual barang-barang yang mereka hasilkan di sana. Kemudian kita punya seminar nasional. Nah, targetnya kita seminar nasional bakal mengundang host-host yang besar, mungkin nanti bisa ditunggu aja siapa hostnya kira-kira, sehingga dari seminar nanti kita juga inginnya di situ dipaparkan lah tentang bagaimana situasi UMKM dan bagaimana cara mengembangkannya. Dan yang terakhir kita punya industrial tour. Industrial tour ini yaitu sebuah kunjungan yang nantinya akan dilangsungkan oleh para peserta yang diservis oleh panitia untuk bisa melihat bagaimana situasi sistem produksi yang ada di sebuah perusahaan, atau jika memungkinkan nanti kita akan melihat sistem produksi yang ada di UMKM yang di Aceh. Jadi ketiga itu kegiatan baru yang kita harapkan memang bisa menambah nilai jual dari ISAT tersendiri. Dan juga sedikit tambahan mungkin ya mengenai apa yang membedakan ISAT tahun ini dengan ISAT sebelumnya, yaitu hampir dari semua rangkaian kegiatan yang disusun oleh kita panitia semua itu menonjolkan bagaimana anak industri, tonjolkan bagaimana industri itu secara keseluruhan. Mungkin dalam bentuk industrial contest ini sendiri, lomba inovasi produk menjadi poin sebenarnya menjadi core daripada ISAT, dan juga seminar nasional tadi serta industrial tour. Oke, nah saya dengar juga bakalan ada lomba industrial contest di ISAT kali ini. Itu kan termasuk lomba baru. Nah, boleh nggak sih dijelasin gimana mekanisme lomba tersebut? Oke, mungkin biar aku yang jelasin ya aku deh. Oke. Jadi kenapa sih kami mengganti konsep cerdas cermat dahulunya sekarang menjadi industrial contest? Yang pertama, kita dari teknik industri ingin punya lomba ciri khas tuh. Maksudnya kita jangan cuma bikin lomba-lomba yang sekedar aja, tapi kita pengen ada satu lomba yang memang menjadi ciri khas dari ISAT ini, selain inovasi produk tadi tentunya ya. Jadi kita setelah melakukan brainstorming, melakukan banyak rapat-rapat kecil, juga akhirnya kita bisa membuat nih sebuah konsep kegiatan baru, di mana nanti isinya bisa memperlihatkan kurang lebih bagaimana sih industri itu. Jadi dari siswa nanti mereka bakal mendapatkan modul tentang teknik industri yang isinya bermacam mata pelajaran dasar di teknik industri. Jadi dari itu, dari lomba tersebut kami ingin mereka tahu apa itu teknik industri, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri nih untuk bisa bergabung bersama kita di teknik industri. Oke, mantap banget tuh. Nah, untuk abang-abang sendiri, ada nggak sih tantangan atau kesulitan dari progres ISAT kali ini? Bisa Boleh, dijawab. mungkin Bang Apun yang paling banyak menghadapi tantangan. Jadi kalau misalnya dibilang tantangan dalam suatu kegiatan ataupun gimana, pasti terdapat tantangan yang harus dilalui. Cuman dari kita panitia berusaha optimis. Mungkin dari tantangan yang bisa dijelaskan adalah terdiri dari beberapa perubahan nih. Kita panitia beranjak mulai dari nol, dikarenakan kan setelah diterpa pandemi ya, yang dimana untuk melaksanakan kegiatan tuh sangat-sangat sulit. Jadi tantangan dari kita panitia sekarang adalah bagaimana cara membangun kembali ISAT ini di tiap-tiap regional. Dan juga tantangan selanjutnya ialah mungkin bisa dibilang karena inovasi tadi juga, seperti lomba cerdas cermat yang memang sudah diganti menjadi industrial contest. Jadi walaupun ini lomba baru, tentu terdapat risiko-risiko kegiatan yang bakal terjadi nantinya, seperti peserta yang kurang ramai mendaftar, dan juga bagaimana peserta ini menjadi tertarik nih untuk ikut lomba ini. Sebenarnya dari kita panitia juga udah menyiapkan beberapa solusi dari permasalahan yang ada, seperti bagaimana cara teknis sosialisasi mengajak teman-teman dari kalangan siswa, siswi, SMK dan juga AMAN menjadi tertarik akan lomba industrial contest ini sendiri. Dan juga kita panitia optimis bahwasanya tantangan yang ada bukanlah menjadi suatu masalah besar.
Mungkin itu aja. Oke, nih yang paling penting nih, kapan acara AISAT itu dilaksanakan? Boleh nggak dikasih tahu? Kita kasih tahu nggak nih? Mungkin di-keep aja ya. Dikasih tahu. Oh, dikasih tahu ya. Cak jawab aja, Pak. Nggak apa, silahkan Bang Apun dijawab. Jadi untuk kegiatan AISAT 11 ini dilaksanakan pada akhir bulan 9 September ya. Sampai awal bulan 10. Oh, oke. Untuk harapan abang-abang sendiri untuk AISAT ke-11 kali ini apa sih? Dan target yang abang ingin capaikan pada Industrial Science Art and Talent kali ini itu apa? Mungkin coba Pak Nur dulu Aku yang dulu. jawab. Nah. Jadi kita dari AISAT 11 sekarang kita nantinya bakal banyak membawa perubahan baru, dan perubahan-perubahan baru ini yang kami harap bisa menjadi sesuatu yang dapat bernilai lebih lah, dan bisa dilanjutkan mungkin untuk ke periode-periode selanjutnya. Jadi dengan adanya ide-ide baru dan konsep-konsep baru yang menjadi tantangan bagi kami, besar harapan kami bahwa seluruh panitia ini nantinya bisa menjalankan secara maksimal untuk AISAT kita, dan juga banyak peserta yang mendaftar, dan juga nanti bahkan bisa menambah wawasan masyarakat Aceh secara umum secara khususnya. Amin. Mungkin harapan dari aku sebagai ketua panitia mewakili seluruh panitia AISAT 11. Harapannya tentu acara ini bisa berjalan secara sukses ya. Secara sukses baik itu dari segi peserta seminar nasional yang telah dirancang dan juga bazar UMKM. Tentunya seperti yang tadi sudah kita sampaikan sama-sama, bahwasanya tentu banyak problem, tentu banyak masalah yang dihadapi oleh panitia. Namun jangan sampai dengan adanya masalah ini menjadikan acara ini menjadi terhambat. Karena satu yang menjadi pegangan kita semua sebagai panitia adalah bagaimana suatu acara itu bisa dikatakan acara yang sukses, yaitu bagaimana pelaksanaan itu sesuai dengan perencanaan. Jadi kalau misalnya teman-teman semua menanyakan bagaimana parameter kesuksesan daripada acara AISAT ini sendiri, yaitu bagaimana pelaksanaan daripada AISAT ini mulai dari pra-event, event sampai dengan pasca event itu sesuai dengan pelaksanaan yang telah dirancang sebelumnya. Dan juga besar juga harapan kami kepada teman-teman semua untuk dapat memeriahkan nih acara daripada Industrial Science and Art yang ke-11. Nah, yang terakhir nih Bang, untuk teman-teman yang ingin tahu informasi lebih dalam mengenai AISAT yang ke-11 ini bisa dicek di mana sih Bang? Jadi untuk media promosi daripada AISAT 11 ini kita panitia udah buat IG, meneruskan IG dari pendahulu kita semua, yaitu dengan nama AISAT 11, dan juga di profil IG udah terdapat website yang akan mengarahkan panitia peserta nih, calon-calon peserta ataupun orang yang penasaran bagaimana apa itu AISAT dan juga segala macamnya terdapat secara jelas di website. Mungkin untuk website sendiri masih dalam tahap coming soon ya. Dan juga dari IG sendiri sudah mulai dalam progres untuk posting mengenai promosi. Nah, wah terima kasih banget nih kepada abang-abang yang udah memberikan informasi-informasi kepada kita mengenai AISAT yang ke-11. Dan saya harap kepada teman-teman udah mendapatkan informasi-informasi dan podcast kali ini dapat menambah wawasan teman-teman juga. Sekian dari saya sendiri, yaitu Siti Nabila Cantika. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.